Shalom adik-adik remaja. Selamat datang di ibadah online kelas remaja SMGT Jemaat Gideon Tanjung Redep. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita perhatikan panduan beribadah berikut ini. Berpakaian yang sopan dan rapilah saat beribadah. Siapkanlah Alkitab. Ajaklah orang tua dan keluarga yang ada di dalam rumah untuk beribadah bersama. Dan yang terakhir, fokuslah dalam beribadah. Jangan melakukan kegiatan lain. Siapkanlah hati dan sikap yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kita akan bersama-sama beribadah bersama meskipun harus dari rumah. Baik, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya. Salam juga. Kunaikkan lagu yang merdu. Silakan duduk kembali. Adik-adik remaja, mari kita bersama-sama bermazmur bagi Allah dari Mazmur 96 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru.
Ya, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat bertemu dalam persekutuan kami pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga, melindungi kami selama 6 hari lamanya. Kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami di rumah, sehingga semuanya kami boleh lakukan dengan penuh sukacita. Dan hari ini Tuhan adalah hari Minggu, hari yang Tuhan sudah kuduskan, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pakai telinga kami untuk mendengar, kosongkan hati kami, sehingga dapat diisi oleh firman-Mu. Sehingga dalam hidup kami terus diterangi oleh firman Tuhan untuk menjalani hidup anugerah Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, supaya kami layak untuk datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab pertama di Perjanjian Lama yaitu Kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Ya, kalau sudah dapat, lihat, perhatikan Alkitabnya. Saya akan membaca firman Tuhan, kemudian anak-anak sekalian mengikuti dalam hati. Judul Alkitab kita mengatakan Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Sifa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya telah mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengingat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya
karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu mimpimu? Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, sedemikian jauh cerita Alkitab yang kita baca dalam kitab Kejadian. Berbahagialah adik-adik sekalian yang bisa membaca, bisa mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Yusuf dan ayahnya, dan bisa menjadi pelajaran dalam menjalani kehidupan kita. Ya, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, adakah di sini yang pernah membenci saudara-saudaranya? Ada? Ada. Angkat tangannya. Oh, ada. Ya, pasti kalau misalnya 2 bersaudara atau 4 atau 5 atau 6, baru yang satu disayang-sayang bapaknya atau disayang mamanya, pasti yang lain iri. Kok masa cuma dia yang disayang? Ya, apalagi kalau ada orang lain juga yang ikut memuji-muji dia, oh pasti semakin bencilah hatinya, semakin irilah dia sama saudara-saudaranya. Nah, pokok cerita kita adik-adik pada hari ini mengatakan mengendalikan emosi. Ya namanya emosi, kadang memang kita susah untuk mengendalikan ya adik-adik. Tetapi mari kita belajar dari cerita Yusuf dan ayahnya. Yusuf mempunyai ayah yang namanya siapa? Siapa yang kenal ayahnya Yusuf? Yakub, betul, pintar. Yakub tinggal di mana? Ada yang tahu? Di Kanaan. Dalam pembacaan kita tadi, Yakub tinggal di Kanaan. Ya. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi ceritanya bahwa Yakub namanya Yakub. Yakub punya banyak ternak. Dia punya ternak kambing domba. Sehingga karena ayahku mempunyai banyak kambing domba, ya setiap hari kakak-kakakku pergi menggembalakan domba di padang. Tapi Yusuf mengatakan, aku sedih karena benci. Dia benci kepadaku. Mereka sering berbuat jahat kepadaku. Ya, ini kata Yusuf. Ya, saat itu Yusuf menceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Lalu setelah ayahnya mendengarkan cerita Yusuf itu, ayah sangat mencintai kepada Yusuf. Ayahnya senang sama Yusuf dan lebih mencintai daripada kakak-kakak yang lain. Ini sebagai tanda cinta kasih ayah kepadanya, dikatakan dalam pembacaan karena ayahnya senang melihat, maka dia memberikan tanda cinta kasih kepadanya. Apa yang diberikan di sini adik-adik? Dikatakan dia membuat atau dia memberikan satu baju atau jubah yang indah. Dan baju itu dibikin dengan baik. Jubah yang bagus, jubah yang indah, kemudian diberikan kepadanya untuk digunakan atau untuk dipakai. Nah, hal ini ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah lebih mencintai lagi Yusuf setelah diberikan baju seperti itu, semakin bencilah dia, semakin marah, semakin iri melihat saudara-saudaranya. Ya.
suatu malam, datanglah Tuhan kepada Yusuf dalam suatu mimpi. Tuhan memberi mimpi kepadanya begini, bunyi begini. Kami sedang di ladang mengikat gandum, lalu gandum saya berdiri tegak, kemudian gandum-gandum kakak-kakak saya itu mengelilingi saya. Kemudian gandum itu sujud menyembah kepadanya. Nah, itu mimpi Yusuf. Itu mimpi yang pertama. Muncul lagi mimpi yang kedua. Dikatakan dalam mimpi yang kedua, melihat matahari, matahari, bulan, dan 11 bintang di langit sujud menyembah kepadanya. Nah, setelah mimpi itu diceritakan kepada ayah dan diceritakan juga kepada kakaknya, di situ ayah menegur Yusuf. Katanya, mimpi apa itu mimpimu? Ayah menegur anaknya. Mimpi apa itu mimpimu? Kau pikir saya sebagai ayahmu ini dan juga kepada ibumu dan juga kepada saudara-saudaramu akan sujud menyembah kepadamu? Wah, kakak-kakak Yusuf semakin benci. Rasa-rasanya sedih yang saya rasakan. Yusuf merasa sedih kalau kebencian dan iri hati itu ada di antara saudara-saudaranya. Seharusnya kita saling menjaga. Seharusnya kita saling menolong. Kita saling bergaul, bergaul erat, berbagi dengan penuh kasih sayang. Apalagi orang yang dekat dengan kita, biasa juga disebut dengan saudara. Ya namanya saudara, pasti kita saling menolong, membantu, saling berbagi, ada kue, ada uang bisa dibagi dan lain sebagainya. Kita berbagi, namanya saudara. Nah, ketika iri hati dan dendam itu membara dalam hati yang begitu terus berkepanjangan, maka pasti akan melahirkan dosa. Sekali lagi adik-adik saya tekankan bahwa ketika iri hati atau rasa dendam yang selalu ada dalam hati kita kepada saudara, kepada teman atau kepada siapa, nah itu yang akan melahirkan dosa. Itu yang membuat kita berdosa. Nah, sesungguhnya adik-adik, Tuhan mau atau Tuhan ingin agar setiap anak-anaknya bisa mengendalikan emosi atau tidak pernah melakukan yang namanya dendam atau iri hati. Tuhan tidak suka kepada orang yang iri hati, Tuhan tidak suka orang yang suka membenci. Jadi ingat adik-adik, kalau ada yang sering membenci atau ada di sini yang suka bombe-bombe bermusuhan, ingat firman Tuhan saat ini mengatakan, Tuhan tidak suka kepada orang yang iri hati dan suka membenci. Cerita selanjutnya adik-adik bahwa suatu hari ayah dan Yusuf pergi menengok kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing domba. Dikatakan bahwa saudara Yusuf ini menggembalakan kambing domba di Sikem. Yusuf tahu kalau saudara-saudaranya ini menggembalakan kambing domba di daerah Sikem. Nah, berangkatlah Yusuf ke Sikem.
Tetapi setelah dia sampai ke Sikem, oh saudara-saudaranya sudah tidak ada di sana. Oh rupanya mereka sudah berpindah tempat dan dia pindah ke tempat yang disebut Dotan. Ya. Yusuf terus melanjutkan perjalanan. Dia tidak kembali dari Sikem, tetapi dia mengetahui kalau sudah tidak ada di Sikem. Dia tahu kalau pindah ke Dotan dan dia terus berjalan dan sampai dia di Dotan. Ya, waktu dari jauh dia melihat dari sana, wah sudah terlihat kakak-kakaknya di sana, sudah kelihatan dari jauh sedang menggembalakan kambing domba. Ya, Yusuf terus mendekati saudara-saudaranya. Tapi tampak mereka kelihatan kalau saudaranya ini tidak senang, tidak gembira. Padahal Yusuf merasakan niat yang baik kepada saudara-saudaranya. Tetapi dari jauh dia perhatikan bahwa tidak gembira. Padahal yang namanya saudara ya, kalau lama tidak ketemu, mungkin seminggu pergi ke kampung atau 1 bulan atau 1 tahun, dari jauh, sudah di bandara, ke sana kita jenguk. Tapi sudah turun dari bandara, dia lihat, sudah turun, dia tidak senang melihat. Bagaimana perasaan itu ya? Pasti sedih ya. Tapi kalau dari jauh kita senang pasti, wah mana roti baui, mana kue, mana oleh-oleh, dan lain sebagainya. Ya. Setelah Yusuf mendekati mereka, dalam perjalanan Yusuf mendekati saudara-saudaranya, dia mendengar suara teriakan. Yusuf mendengar suara teriakan dari Tuhan. Lihat, si tukang mimpi datang. Ya, saudara-saudaranya melihat, oh si tukang mimpi sudah datang. Mari kita bunuh dia. Mari kita lempar dia. Mari kita bunuh, biar mayatnya kita buang ke sumur yang kering yang dalam itu. Tetapi ada saudaranya satu. Siapa yang tahu? Siapa kira-kira tahu? Ada saudaranya satu, namanya Ruben. Ruben datang. Ceritanya ingin menyelamatkan saudaranya ini Yusuf. Dia mengatakan, jangan bunuh dia teman-teman. Jangan bunuh dia saudara. Ini saudara kita juga. Tidak usah dibunuh, tidak usah dilempar. Tapi ambil saja baru buang di sumur yang kosong itu. Ya, maksud Ruben dia ambil baru dia buang di sumur, tidak usah dipukul, tidak usah dibunuh, tidak usah dilukai. Lalu mereka dengan kasar melepaskan jubah yang mereka pakai. Bahkan Yusuf pun masih meronta-ronta agar bisa dibebaskan. Ketika sudah dibuang di sumur yang kosong itu, masih dia teriak-teriak. Ya, dikatakan dalam pembacaan meronta-ronta agar bisa dibebaskan. Bayangkan banyak saudaranya ini, bukan orang lain. Tetapi saudara-saudaranya tidak peduli kepada mereka. Tidak peduli kepada saudaranya. Malah dia terus menyeret dan membuang ke sumur yang kering itu. Tetapi beberapa saat kemudian adik-adik, Yusuf dikeluarkan dari sumur. Ternyata dari cerita ini rupanya Yusuf ini sudah dijual oleh saudara-saudaranya dengan harga 20 keping perak. Ya, saudara-saudaranya dia jual seharga 20 keping perak kepada pedagang. Ya, pedagang itu lewat namanya pedagang Ismail.
Ya. Setelah itu, setelah mereka dijual kepada pedagang Ismail ini membawanya ke Mesir. Tetapi setelah Yusuf dibawa oleh pedagang Ismail ke Mesir ini, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menjaga Yusuf. Tuhan menuntun Yusuf sampai tiba di Mesir. Tetapi sampai di Mesir adik-adik, oleh orang Ismail ini menjual lagi kepada siapa? Potifar. Pimpiran mau dijual toh. Dijual kepada Ismail, dibawa ke Mesir, lalu dijual lagi kepada Potifar. Ternyata Yusuf ini dijual kepada Potifar karena Potifar ini adalah pengawal istana. Jadi sampai di sini cerita kita mengatakan bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan Yusuf ada di Mesir. Mari adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita mengendalikan emosi. Pembelajaran yang dialami oleh Yusuf tadi di sini, walaupun mereka tidak dibela oleh saudara-saudaranya, tetapi ada pembelanya, yaitu siapa? Tuhan. Tuhan membela Yusuf. Sehingga Yusuf disertai, Yusuf dituntun, sehingga dapat sampai di Mesir. Jadi, jangan pernah adik-adik melakukan hal yang tidak baik, atau sering emosi kepada saudara-saudaranya, atau sering benci kepada saudara-saudaranya, tetapi mari kita mengendalikan emosi kita. Kalau hari ini kita emosi, bagaimana caranya supaya kita mengendalikan emosi? Karena ketika emosi muncul, maka lahirlah yang namanya dosa. Amin firman Tuhan. Ya, mari adik-adik kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari adik-adik kita berdiri. Kita akan mengucapkan dan menghayati pengakuan 12 pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang kekasih, kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Yehezkel 20 ayat 40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dan dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut daripadamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Kita menyanyi bawah persembahanmu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur atas persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Tuhan sudah menuntun kami di dalam beribadah. Biarlah firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang kami dengarkan saat ini, kami boleh belajar seperti Yusuf, setia dan taat, walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi ada Tuhan yang senantiasa membela dia. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi teladan seperti Yusuf. Sekiranya kami dalam hidup dan kehidupan kami selalu melakukan yang terbaik, mengendalikan emosi, tidak pernah membenci saudara-saudara kami, dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dalam ibadah kami ini Tuhan, anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati. Dan yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan juga memberkati. Biarlah dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami seminggu ke depan. Di dalam menuntut ilmu, belajar dari rumah, Tuhan kiranya memberkati orang tua kami, memberkati guru kami dari sekolah, memberkati kami semua, sehingga hikmat dan kebijaksanaan Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga hikmat itulah yang akan kami gunakan di dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang sementara kami kejar, kami akan dapatkan hasilnya, dan biarlah hasilnya dapat memuaskan
demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, dalam doa kami saat ini, kami berdoa berterima kasih bagi guru-guru sekolah minggu yang sudah setia di dalam mengangkat pelayanan. Tuhan kiranya memberkati, biarlah pelayanan yang senantiasa dilakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Semua yang sudah terlibat mengambil bahagian dalam pelayanan saat ini, mulai dari pemain musik, anak-anak kami yang sudah belajar main musik, Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak tim multimedia yang selalu setia memfasilitasi kegiatan kami ini sehingga dapat terlaksana rekaman video dari gereja dan dapat diikuti oleh anak-anak di rumah. Berkati dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, berkat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pengurus sekolah minggu, Tuhan senantiasa memberkati sehingga dapat bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya, sehingga dengan setia dapat melakukan tugas panggilan ini dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mendoakan majelis gereja, Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat menata pelayanan dengan baik. Pemerintah kami juga berdoa, Tuhan pakai pemerintah kami dan mereka juga memerintah dengan adil sehingga bangsa, negara, dan daerah secara khusus daerah kami di Berau ini tetap aman, rukun, dan damai. Khususnya masa pandemi ini Tuhan, kami berharap kami akan terus mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, sehingga itu salah satu wujud dalam memutuskan rantai virus corona. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalani hidup karunia Tuhan, sehingga kami hidup dengan penuh sukacita, kami hidup dengan takut akan Tuhan, sehingga semuanya dapat kami lakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa syukur kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mari kita membuka pertama Yohanes. Ya, bukan Yohanes ya, pertama Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-15. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 15. Ya, jangan dibalik-balik kalau membaca Alkitab ya. Ini akan menjadi hafalan bagi anak-anak remaja minggu ini. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 15. Di situ dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, ini dibaca kemudian dihafal. Nah, mari kita bangkit berdiri adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari ayat hafalan kita, pertama Yohanes pasal 3 ayat 15. Ingatlah firman Tuhan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita menyanyi sertai kami.
Adik-adik, siapkan hati kita, buka hati kita, dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.